Baik Ibu, Bapak sekalian, saya akan memaparkan tentang simptom, causes, diagnostic, dan treatment of stroke itu dari kacamata kedokteran konvensional. Selanjutnya nanti body space medicine dan juga traditional Chinese medicine yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita, yaitu Dr. Guo Yangling dan Bapak Lismin Dirwanto dalam seminar hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa stroke sangat strategis hari ini menjadi judul seminar? Karena stroke secara global itu sudah menyebar di masyarakat global sejak dahulu kala. Bahkan saat ini, 1 dari 6 masyarakat, 1 dari 6 manusia di seluruh dunia akan menderita stroke dalam kehidupan sepanjang kehidupan mereka. 1 dari 6 manusia akan menderita stroke. Kemudian ada 15 juta penderita stroke setiap tahun. Dan ada 6 juta setiap tahun akan meninggal karena stroke. Dan ada 30 juta penderita stroke yang mengalami cacat. Nah, hal-hal demikian, bagaimana pencegahan stroke, bagaimana kita mengetahui gejala-gejala stroke, bagaimana kita mencari pengobatan dan rehabilitasi setelah stroke, itu menjadi penting, dan sehingga seminar hari ini menjadi strategis dan sangat penting. Bapak Ibu sekalian, tentu bagi orang yang tidak mengetahui stroke, mereka akan bertanya, apa sih itu stroke? Stroke itu terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan cukup oksigen atau nutrisi yang disuplai oleh darah ke otak. Dan Bapak Ibu sekalian, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit, beberapa menit, kemudian sudah ada sel-sel yang mati dari sel otak. Keadaan darurat medis dan perawatan tepat dalam waktu stroke menjadi sangat penting, mengingat sel-sel otak bisa mati dalam waktu yang cepat di daerah yang terkena stroke atau daerah yang kekurangan oksigen dan nutrisi akibat terganggunya atau berkurangnya suplai darah ke daerah tersebut. Tindakan dini dapat mengurangi kerusakan otak dan komplikasinya, sehingga tindakan dini menjadi hal terpenting dalam mengatasi kerusakan otak dan komplikasi. Kemudian juga perawatan yang efektif juga dapat membantu mencegah kecacatan akibat stroke, sehingga stroke belum tentu akan setelah stroke belum tentu akan menjadi cacat apabila bisa dicegah secara efektif. Tentu beberapa pilihan pengobatan efektif harus segera diberikan setelah terjadinya stroke atau stroke terjadi. Dan etiologinya atau penyebab dari stroke. Stroke itu terdiri dari 2 jenis stroke. Hemoragik yang merah menjadi 15 sampai 20% akan terjadi stroke hemoragik atau stroke yang terjadi perdarahan. 80 sampai 85% dari berbagai hal. Salah satunya adalah aterosklerosis, kemudian kardioemboli, kemudian ada lakunar atau small subcutaneous infarct, dan cryptogenic. Nah, seperti kita lihat bahwa tipe stroke itu ada yang ischemic stroke, yaitu terjadi blokade, terjadi sumbatan dari pembuluh darah yang membawa darah, sehingga aliran darah menjadi terganggu dan terdampak pada areal yang terkena stroke. Yang kiri ada ischemic, yang kanan adalah hemorrhagic stroke, yaitu terjadi pecahnya pembuluh darah
sehingga berdampak pada areal di mana pembuluh darah itu pecah. Itu yang disebut hemorrhagic stroke. Nah, dari stroke itu, ischemic stroke itu bisa karena trombotik, embolik, hipotensif, hipertensif, dan juga bisa terjadi mini stroke yang disebut transient ischemic attack atau TIA. Nah, itu kalau TIA itu hanya berlangsung beberapa menit, kemudian dia akan kembali normal, tetapi ini bahaya, akan dilanjutkan bisa kepada stroke yang sesungguhnya. Kemudian yang sebelah kanan yaitu hemorrhagic stroke itu bisa terjadi pada subarachnoid atau pada intraparenchymal. Itu yang di sebelah kanan ada gambar di mana tuh arachnoid dan ada mana tuh subarachnoid. Kemudian juga bisa terjadi hematom, yaitu terjadinya gumpalan darah akibat pecah pembuluh darah di daerah epidural dan subdural seperti sebelah kanan daripada gambar. Nah, kita warning sign dari stroke ada suatu singkatan yang disebut FAST, F-A-S-T. F itu fast, terjadi dropping, sehingga misalnya muka atau mulutnya miring, kemudian tangan atau arms, tangan bisa melemah, bahkan bisa tidak bergerak, lumpuh, kemudian S itu speech, bicaranya itu kesulitan bicara, kemudian time artinya time to call emergency call. Nah, biasa di Amerika disingkat sebagai FAST adalah tanda-tanda terjadinya stroke. Nah, sehingga bukan hanya itu, bisa juga tiba-tiba memiliki penglihatan kabur di salah satu atau kedua mata, bisa melihat bayangannya itu double gitu ya. Kemudian bisa muncul juga sakit kepala yang tiba-tiba disertai muntah dan kesadaran yang berubah, bisa menurun. Kesulitan berjalan atau kehilangan keseimbangan dan kehilangan koordinasi itu juga merupakan tanda-tanda stroke yang ya sehingga bagi pasien yang mengalami tanda-tanda gejala-gejala seperti itu merupakan warning dan harus segera call emergency atau dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa penyebab stroke ada 15% itu adalah bleeding, perdarahan yang disebut hemorrhagic, dan 85% atau 88% itu diakibatkan oleh blokade atau penyumbatan. Yang di 25% terjadi aterosklerosis, yaitu pengerasan dan juga penyumbatan pada pembuluh darah yang besar. 20% aterosklerosis pada pembuluh darah yang kecil, 20% karena emboli dari jantung, dan 5% itu yang tidak lazim kasusnya, dan 30% tidak dapat ditentukan penyebabnya. Jadi penyebab dari para stroke yang saya tadi katakan adalah arteri yang tersumbat, yang disebut stroke ischemic, atau pembuluh darah yang bocor atau pecah, yang disebut stroke hemorrhagic, dan beberapa orang hanya mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak, dan yang tadi saya sebut sebagai serangan ischemic transient yang disingkat TIA, dan yang tidak menyebabkan gejala-gejala itu hanya sebentar gitu. Nah, kita mulai dengan stroke ischemic, merupakan stroke yang paling umum karena 85%. Nah, terjadi ketika pembuluh darah menyempit atau tersumbat. Kita bisa lihat di gambar ada pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang, ya, bahkan sangat berkurang. Itu yang disebut ischemic. Kemudian pembuluh darah yang tersumbat, menyempit, yang disebabkan oleh timbunan lemak yang menumpuk di pembuluh darah, atau oleh gumpalan darah, atau kotoran lain yang mengalir melalui aliran darah dan masuk ke dalam pembuluh darah di otak, sehingga pembuluh darah bisa tersumbat atau menyempit. Timbunan lemak di
pembuluh darah di lapisan intima khususnya dari pembuluh darah biasa dikenal sebagai plak. Dan saat ini karena COVID-19 maka saya kemukakan juga dari beberapa penelitian awal dari jurnal-jurnal internasional menunjukkan bahwa COVID-19 kemungkinan dapat menyebabkan stroke iskemik. Walaupun masih harus lebih banyak penelitian karena COVID-19 baru berlangsung 1 tahun, sehingga jurnal-jurnal internasional menunjukkan bahwa kemungkinan bisa terjadi stroke iskemik. Walaupun masih harus dilakukan penelitian lanjutan. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa yang disebut transient ischemic attacks, yaitu dikenal sebagai stroke ringan, tidak menyebabkan kerusakan permanen karena dia itu kembali normal, disebabkan oleh penurunan sementara suplai darah ke otak yang berlangsung kurang lebih 5 menit, sehingga tidak terjadi kerusakan permanen, sehingga bisa sembuh. Dan terjadi saat gumpalan atau kotoran yang mengurangi atau menghalangi aliran darah ke bagian sistem saraf. Tetapi dengan adanya serangan ischemic transient ini, kita benar-benar harus hati-hati. Karena ini akan resiko untuk mengalami stroke yang parah di kemudian hari menjadi meningkat. Maka orang yang pernah mengalami serangan ischemic transient harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi serangan berikut. Nah, kalau mengenai yang hemorrhagic, kita bisa melihat bahwa gambarnya pada otak terjadi perdarahan sebelah kiri, yaitu dari CT scan. Kemudian terjadi perdarahan itu juga bisa disebabkan oleh aneurisma cerebral, seperti gambar sebelah kanan, ada tonjolan di pembuluh darah, kemudian bisa pecah. Dan tonjolan pembuluh darah itu ada kebetulan terjadi di pembuluh darah arteri di otak dan pecah, juga menyebabkan brain hemorrhagic yang disebut dengan stroke hemorrhagic. Sehingga stroke hemorrhagic itu terjadi ketika pembuluh darah di otak bocor atau pecah, dan faktor-faktor terkait dengan stroke hemorrhagic itu menjadi penting untuk diketahui. Pertama, tekanan darah tinggi yang tak terkontrol. Kemudian pengobatan berlebih dengan pengencer darah atau disebut antikoagulan, karena darah kental dikasih obat pengencer darah sehingga bisa juga terjadi hemorragik. Kemudian aneurisma, tonjolan di titik lemah di dinding pembuluh darah seperti yang digambar. Kemudian terjadi kecelakaan, misalnya kecelakaan mobil, bisa terjadi perdarahan di otak, ya, sehingga terjadi stroke hemorragik. Kemudian timbunan protein pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan kelemahan pada dinding pembuluh darah, bisa menyebabkan yang disebut angiopati amyloid cerebral. Dan stroke ischemic juga bisa menyebabkan perdarahan dan pecahnya jaringan pembuluh darah berdinding tipis yang tidak normal, yang sering kita kenal sebagai malformasi arteriovenosa. Nah, tadi sudah disebutkan hemorrhagic stroke 15-20%. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa resiko-risiko untuk terjadinya hemorrhagic stroke. Ada risiko yang bisa dikontrol, yaitu hipertensi. Tentu kita bisa menjaga supaya hipertensi itu bisa diatasi. Merokok, kita bisa mencegah merokok. Kemudian minum alkohol yang berlebihan bisa kita cegah. Kemudian adanya liver atau kidney disease. Kemudian ada drug abuse, pemakaian obat-obatan yang seperti obat-obat yang terlarang banyak sekali, yang tidak diizinkan tapi digunakan secara sembarangan oleh seseorang, sehingga bisa mengakibatkan stroke, kemudian tumor di otak, ada perdarahan di otak, dan juga ada pembuluh darah yang tidak normal. Sehingga hal-hal gini sebenarnya bisa diketahui, kemudian bisa diperbaiki untuk mencegah stroke. Dan yang tidak bisa dikontrol ada umur. Makin tua kemungkinan stroke makin besar. Kemudian gender. Laki-laki lebih sering daripada wanita. Dan pada hemorrhagic stroke sehingga sering terjadi sakit kepala yang luar biasa, kemudian mual, muntah, kesadarannya menurun, kelihatan kebingungan,
kemudian terjadi kelemahan pada tangan, kaki, biasanya satu sisi. Kemudian pandangannya menjadi menurun, itu visusnya, pandangannya, kemudian melihat cahaya rasanya silau, kesulitan berbicara dan mengerti pembicaraan. Bukannya sulit bicara, kalau kita bicara juga susah untuk mengerti. Kemudian lehernya juga kaku dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti tadi bahwa resiko faktor tadi sudah disebutkan, khususnya ada gaya hidup juga tadi, ada rokok dan lain-lain. Dan yang penting juga kelebihan berat badan, ada obesitas dan ketidakaktifan fisik. Orang tidak pernah olahraga, duduk terus, minum minuman keras atau alkohol berlebihan, menggunakan obat terlarang seperti yang saya katakan, metafetamin dan lain-lain. Kemudian ada faktor resiko medis khususnya penyakit tertentu, jantung dan lain-lain, tekanan darah tinggi, perokok aktif dan pasif, kolesterol tinggi, diabetes, kemudian riwayat pribadi ada stroke atau keluarga stroke, ada pernah serangan jantung atau pernah serangan TIA, terkena infeksi COVID-19, tadi saya sudah katakan bahwa ada penelitian internasional, usia di atas 55 tahun ke atas, nah ada ras, khususnya Afrika dan Amerika, ras tersebut lebih sering, dan penggunaan pil KB atau terapi hormon estrogen yang tidak terkontrol bisa juga menjadi faktor resiko untuk stroke. Nah, sehingga bagaimana kita mencegah stroke? Maka kita harus benar-benar melihat, mencegah, memanage faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, perokok, kemudian keaktifan, itu semua harus kita manage dengan termasuk gaya hidup ya. Kemudian ada atherosclerotics atau juga plaques ya, terjadi timbunan lemak di dinding pembuluh darah. Nah, itu bisa biasa dokter akan memberikan obat-obat antiplatelet seperti aspirin dan lain-lain. Kemudian ada obat-obatan untuk menurunkan kolesterol. Kemudian juga ada yang disebut carotid stenosis, dilakukan tindakan stenting, dipasang kayak ring di karotidnya. Kemudian kalau ada atrial fibrillation maka bisa dilakukan obat antikoagulan. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita mencegah stroke. Tadi yang saya katakan obat pencegahan yang antiplatelet atau aspirin itu mencegah penggumpalan darah. Ya, platelet penggumpalan, artinya mencegah penggumpalan darah, dan juga ada obat Agrenox sering dipakai. Kemudian juga dipakai kombinasi aspirin dosis rendah dan obat antiplatelet seperti dipiridamol untuk mengurangi resiko pembekuan darah. Kemudian kalau setelah terjadi TIA atau stroke ringan, bisa juga diberikan aspirin dan obat antiplatelet seperti clopidogrel atau Plavix ya, untuk jangka waktu tertentu untuk mengurangi resiko stroke lainnya. Kemudian berikan antikoagulan seperti heparin. Hanya heparin mengurangi pembekuan darah, tapi hanya boleh jangka pendek, karena jangka panjang justru bahaya. Warfarin yang bekerja lebih lambat seperti Coumadin, Jantoven itu bisa diberikan jangka yang lebih panjang. Kalau dabigatran atau Pradasal, Rivaroxaban dan lain-lain, dan obat-obat tersebut bertindak lebih pendek daripada warfarin dan biasa tidak memerlukan tes darah kalau obat yang tadi saya sebutkan. Dan Bapak Ibu sekalian, semua obat-obatan ini hanya bisa diberikan oleh dokter yang berkompeten dalam masalah stroke. Jadi tidak bisa pasien beli sendiri. Kalau stroke emergency, keadaan emergency harus ke rumah sakit karena ini emergency. Tapi untuk pencegahannya biasa dokter akan memberikan obat-obat ini dan biasanya disediakan di rumah dan sesuai dengan instruksi dan tata laksana yang akan diberikan kepada dokter oleh dokter
terhadap pasien-pasien yang memiliki resiko-resiko stroke, maka akan diberikan obat-obat ini untuk pencegahan. Bapak Ibu sekalian, jangan meminum obat sendiri tanpa adanya manajemen tata laksana yang diberikan oleh dokter, karena bahaya. Nah, stroke juga bisa menimbulkan komplikasi, bisa menyebabkan cacat sementara, bahkan bisa cacat permanen, tergantung berapa lama otak kekurangan aliran darah, yang berarti berapa lama otak kekurangan oksigen dan nutrisi, dan bagian mana dari otak yang terpengaruh karena stroke. Kelumpuhan atau hilangnya gerakan otot di satu sisi tubuh, atau kehilangan kendali atas otot-otot tertentu seperti di sisi wajah, satu sisi wajah, atau satu sisi lengan. Kesulitan berbicara, kesulitan menelan, bahkan terjadi kehilangan ingatan, kesulitan berpikir, sulit mengendalikan emosi, bahkan depresi, rasa sakit, nyeri, bahkan mati rasa atau sensasi yang tidak biasanya, dan terjadi di bagian tubuh yang terkena stroke. Dan bisa terjadi perubahan perilaku, orang yang kena stroke setelah itu bisa menjadi lebih pendiam dan membutuhkan bantuan perawatan atau pekerjaan sehari-hari perlu dibantu orang. Itu ada komplikasi-komplikasi setelah stroke. Nah, bagaimana sih mendiagnosa stroke? Diagnosa ini adalah diagnosa cara kedokteran konvensional. Saya akan sebutkan hanya secara umum, karena diagnosa itu adalah ranah dari dokter yang memang memiliki kompetensi, khususnya dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakit stroke. Biasa dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara umum, khususnya terhadap aspek-aspek neurologis atau aspek-aspek yang berkaitan dengan otak dan saraf. Kemudian dilakukan blood test, tes darah tertentu, kemudian lumbar puncture, yaitu mengambil dari sumsum tulang apakah terdapat perdarahan, khususnya stroke hemorrhagic. Kemudian akan dilakukan CT scan atau disebut computerized tomography. Kemudian juga bisa dilakukan magnetic resonance imaging atau MRI, bisa dilakukan carotid ultrasound, bisa dilakukan cerebral angiogram, dan bisa dilakukan ekokardiogram. Nah, semua alat-alat diagnosis yang saya sebutkan ini, itu seluruhnya merupakan wewenang dokter spesialis yang menentukan secara tepat apa yang dibutuhkan dalam diagnosis. Alat-alat apa yang dibutuhkan. Mungkin tidak semua, bisa sebagian, bisa juga semua adalah ranah tata laksana dari dokter spesialis, khususnya dokter spesialis penyakit saraf atau subspesialis yaitu bedah saraf. Kemudian bagaimana pengobatan terhadap ischemic stroke? Bisa dilakukan emergency untuk intravena medication, obat yang dimasukkan ke dalam intravena, dan bisa dilakukan emergency endovascular procedure seperti medication delivered directly to the brain, dimasukin langsung ke otak, removing the clot with stent. Jadi bisa yang sumbatan-sumbatan itu dilakukan dengan melakukan stent retriever, atau prosedur lain seperti carotid endarterectomy dan angioplasti and stent. Bapak Ibu sekalian, ini semua juga prosedur dilakukan oleh dokter spesialis, bukan hanya dokter-dokter biasa. Ini prosedur yang harus dilakukan oleh dokter spesialis. Dan hemorrhagic stroke, segera emergency, yaitu medikasi, obat-obatan, kemudian tindakan surgery, operasi. Bisa ada surgical clipping terhadap aneurisma, kalau ternyata hemorrhagic stroke, secara diagnosa ada aneurisma, bisa surgical clipping, bisa coiling, yang disebut endovascular embolization, bisa surgical AVM removal, bisa stereotactic radiosurgery. Ini semua tindakan-tindakan operasi dan lain-lain memang adalah bagian dari spesialis bedah saraf. Nah, ini seperti ini adalah surgical treatment dari aneurisma, bisa surgical clipping. Bapak Ibu sekalian bisa melihat gambar yang sebelah atas kanan,
dia clipping daripada aneurisma, bisa endovascular coiling and or stenting seperti gambar bawah. Itu yang dilakukan, sekali lagi itu semua dilakukan oleh spesialis. Dan bagaimana prognosis after stroke? Nah, setelah follow up 90 hari, 57% penderita stroke mengalami cacat ringan. Kemudian 9% mengalami cacat yang moderat dan 19% mengalami cacat yang parah dan 15% meninggal setelah 90 hari. Itu ada prognosis dari stroke, Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan pengantar ini Bapak Ibu sekalian akan lebih mengerti dan bisa memberikan pertanyaan yang baik kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Maka melalui seminar International PICT Body Space Medicine for Handling Stroke, mari bersama kita semua mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Sekian pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabesata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom. Salam kebajikan. Rahayu rahayu rahayu. Selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator.